Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan hewan kurban yang paling utama itu yang lebih afdal, yang bagaimana untuk pelaksanakannya? Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man roha ilal jum'ah fi sa'atil ula, barang siapa yang bergerak menuju sholat Jum'ah dan dia mendapatinya di yang paling awal di masjid, faka'an nama koroba badnah, maka dia seperti halnya berkurban seekor unta. Maka ketika kita berangkat mendapat shaf yang pertama, maka kita seperti halnya berkorban mendapatkan unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, dan ketika dia berjalan menuju masjid dan dia mendapatkan shaf yang kedua, kata Rasulullah, faka'an nama koroba baqarah, maka dia mendapatkan di shaf kedua itu seperti halnya berkorban sapi. Dan Rasulullah mengatakan lagi, waman roha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang berjalan menuju masjid kemudian sampai di masjid untuk melakukan sholat Jum'ah, mendapatkan shaf yang ketiga, faka'an nama koroba gibasan akrona, maka dia seperti halnya berkorban seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang pertama ini menjelaskan bahwa walaupun ini sholat Jum'ah ya, akan tapi Rasulullah menyontohkan bahwa lebih shaf yang pertama itu mendapatkan daging seperti halal korban atau pahala yang banyak. Jadi banyak itu lebih afdal. Maka korban, kemudian tadi dikatakan berkorban unta itu lebih afdal karena dagingnya lebih banyak daripada berkorban sapi lebih afdal daripada kambing begitu. Kalaupun ontanya onta kecil atau dengan onta yang dua onta kemudian ontanya satu kecil satu besar, ya tentunya lebih afdal yang lebih besar. Ini tentang afdalnya. Ini yang pertama. Jadi yang paling afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Kemudian yang paling afdal lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kalian tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, kata Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal mudwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka di sini kita tidak dibolehkan tolong menolong dalam hal keburukan, dan kita diharuskan untuk tolong menolong dalam hal ketakwaan dan berbuat baik. Maka ketika kita berkorban, afdalnya sudah menjadi konsep dalam Islam bahwa ketika itu ada yang lebih membutuhkan, ya, misalkan di masjid kita sudah banyak sapinya, sudah banyak hewan kurbannya sudah cukup, sudah banyak yang menerima, maka itu itu boleh, tapi lebih afdal diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan berdasarkan ayat ini. Bahkan Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kalau ada pertanyaan yang mana yang lebih afdal, maka yang pertama adalah yang paling banyak dagingnya, kemudian yang kedua adalah yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Tapi tetap boleh kita berkorban dimanapun, tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar di mata Allah, maka yang lebih afdal adalah kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti halnya kita saat ini mewadahi jamaah yang ingin berkorban di tempat yang sangat membutuhkan, bahkan kadang tidak ada yang
berkorban di sana, tidak bisa menikmati hewan korban hari raya Idul Adha, maka kita bagi di sana. Dan saat ini untuk penyembelihan hewan korban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mengharuskan kita untuk berbuat baik di setiap waktu, setiap saat. Itu anjuran Allah, anjuran Rasulullah, dan Allah menganjurkan kita untuk umat Islam selalu berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Misalkan kita berperang gitu kan, maka ya ketika dia sudah mengatakan Islam, dia bertobat dan sebagainya, ya kita tidak boleh membunuh gitu. Ataupun ketika menyembelih, wa idza dabahtum fa ahsinu dibah. Dan ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah hewan itu dengan ihsan, dengan baik. Dan ketika di dalam hadis itu dikatakan, ketika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah hewan itu dengan pisau yang tajam begitu. Maka di sini ada pisau, kita akan praktekkan ada pisau yang dipandai sendiri, pandai besi, ada pisau yang dari pabrikan ya. Kita coba satu persatu, kira-kira mana yang lebih tajam, karena harus kita siapkan benar untuk hewan korban itu memang pisaunya harus tajam. Nah, ini ada kertas yang pertama ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini pisau pabrikan ini sangat sangat tajam sekali. Ini yang kecil, bisa kita buat motong kambing ya, karena kecil ya, dengan sistem tarik. Dan ini juga sama, pabrikan, yang hitam-hitam ini pabrikan. Ini buat menyembelih sapi ya, dengan sistem tarik, karena pendek. Kalau panjang tidak bisa ya, harus memang harus pendek. Tapi kalau yang ini tadi kependekan, tapi kalau yang ini cukuplah untuk ini. Coba kita, oh ternyata juga tajam ya. Tajam ya, sangat tajam sekali, karena ini seperti silet, karena ini pabrikan. Kemudian ini ada lagi pabrikan, kalau ini agak panjang. Kalau panjang biasanya pakai sistem dorong ya, sistem dorong, karena kalau ditarik ini terlalu panjang nanti mentok di tanah, jadi kurang maksimal. Masya Allah, juga sangat sangat landep lah bahasa Jawanya itu. Nah, kemudian ini kita ada juga yang dari pandai, ini dipandai ya, dari pir, ini pir mobil itu. Nah, kalau ini sistem dorong. Coba apakah ini juga ini, tapi berat ya ini. Oh, ternyata juga, tapi memang tidak setajam kalau pabrikan memang ya. Nah, setajam seperti pabrikan karena ya berat. Kemudian ketipisannya ini juga mungkin berbeda. Nah, ini yang kecil ya. Coba kita coba lagi. Bismillah. Wah, ini berani bersaing nih dengan pabrikan, berani bersaing. Ya, baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo dipersiapkan pisaunya untuk menyembelih hewan korban.
karena pisau itu sangat penting ya, karena kita diharuskan untuk pisau yang sangat tajam agar nantinya tidak tidak terlalu menyiksa binatang yang kita sembelih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.